Bismillahirrahmanirrahim, dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 55, Ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari Jumat pagi, tanggal 17 Ramadan 545 Hijriah, lalu Syaikh memanjatkan puji serta syukur dan menyampaikan ceramahnya. Barang siapa yang ingin mencapai derajat ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah ia selalu mengingat kematian, karena dengan mengingatnya, akan meringankan bencana yang menimpa. Jangan berprasangka buruk terhadapnya atas bencana yang menimpa diri, harta ataupun keluarga. Tetapi katakanlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tahu daripada aku. Apabila engkau bisa menjaga kondisi tetap demikian, maka kelezatan ridha akan datang dan penerimaan atas takdir akan engkau peroleh. Bencana tersebut akan tercerabut darimu mulai dari akar hingga cabang dan rantingnya. Yang ada adalah penggantinya berupa kenikmatan dan kebaikan. Ketika engkau menerima dan menikmati sikap ridha ketika datangnya bencana, maka kenikmatan akan datang kepadamu dari setiap arah. Celakalah engkau wahai orang yang lalai. Jangan sibuk dengan mencari sesuatu selain Dia. Sekian banyak engkau memohon keluasan rezeki tetapi justru itu menjadi fitnah bagimu. Sungguh engkau tidak mengetahui secara pasti di mana letak kebaikan yang sebenarnya. Diamlah dan terimalah, mohon kepadanya agar diberikan sikap ridha atas perbuatannya. Tetaplah bersyukur dalam setiap keadaan, kelapangan rezeki pun akan menjadi fitnah, bencana, apabila tidak disertai dengan rasa syukur. Demikian juga kesempitan akan menjadi fitnah, bencana, apabila tidak disertai dengan kesabaran. Rasa syukur akan menjadikan nikmat bertambah dan semakin mendekatkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan sikap sabar akan memperkokoh pijakan kaki hatimu, sikap itu akan menguatkan, menolong dan meneguhkannya, dan dengan sikap itu akan memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat. Berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya haram dan dapat menggelapkan hati dan wajah. Celakalah engkau wahai orang yang belum mengerti. Beralihlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibukkanlah dirimu dengannya, sehingga waktu berlalu tanpa merasakan beratnya ujian dan dengan sendirinya api bencana itu akan padam. Adapun engkau wahai orang yang mengaku menghendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mengusahakan kunci akhirat dan mendekat kepadanya, mintalah kepadanya ketika engkau berada di perjalanan itu, sebelum engkau sampai kepadanya. Apabila engkau merasa bingung, katakanlah, wahai Zat yang memberi petunjuk, tunjukkanlah jalan untukku. Apabila ujian datang dan engkau tidak sanggup untuk bersabar, maka katakanlah, ya Allah, bantulah aku, sabarkan diriku dan berikanlah jalan keluar untukku. Adapun ketika engkau telah sampai, dan hatimu telah masuk dan mendekat kepadanya, tidak perlu lagi memohon ataupun berbicara. Cukup dengan diam dan memandang saja. Sebab saat itu engkau menjadi tamu itu tidak perlu meminta, cukup memakan apa yang telah disajikan, dan mengambil apa yang diberikan dengan adab yang baik kecuali apabila telah diberikan kesempatan maka boleh menyampaikan keinginan. Itu pun karena perintah bukan merupakan suatu pilihan. Permintaan itu hanya terjadi ketika berjauhan, sedangkan apabila telah dekat, cukup dengan diam. Para wali itu hanya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh Tuhan-Tuhan telah gugur, seluruh sebab akibat telah tertanggal dari hatinya. Apabila mereka tidak menemukan makan atau minum selama sehari atau sebulan, mereka tidak akan mempedulikannya, sama sekali mereka tidak berubah karena Allah Azza wa Jalla yang akan menghidangkan makanan dan minuman mereka sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi mencari sesuatu selain Dia, sesungguhnya cintanya adalah dusta. Adapun apabila ia telah sampai kepadanya, menjadi kekasihnya, menjadi tamunya dan sangat dekat dengannya, akan dikatakan kepadanya, ambillah apa yang engkau sukai dan katakanlah apa yang engkau inginkan. Sesungguhnya itu adalah mungkin. Halangan hanya ada bagi pecinta, sedangkan bagi yang dicinta, kekasih, adalah anugerah dan pemberian. Selama seorang hamba masih menjadi pecinta maka ia masih berada dalam kegelisahan, tercabik dan bekerja untuk mendapatkan makanan. Apabila taubat telah diterima, ia akan berubah menjadi tenang, dekat, indah, murah rezeki dan makhluk pun tunduk kepadanya. Semua itu sebagai akibat dari keteguhan dan kesabarannya saat mencintai. Apabila seorang hamba senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka cinta Allah untuk hamba tersebut. Cinta Allah kepada hambanya tidak seperti cinta makhluk. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Dia maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Asy-Syura 11, berikanlah contoh kepada manusia,
mohonlah pemahaman darinya tentang dia, mintalah kepadanya kebersihan hati bersamanya. Sesungguhnya dia akan melapangkan kebersihan hati kepada orang yang dikehendakinya dan meluaskan rezeki kepada orang yang dikehendakinya. Satu orang di antara para wali, hatinya dapat meluaskan hati penghuni langit dan bumi. Hatinya ibarat tongkat Nabi Musa alaihi salam. Pada awalnya tongkat Musa berupa hikmah, kemudian menjadi kekuatan. Tongkat itu akan membawakan bebannya ketika ia tidak sanggup memikulnya, menopangnya ketika ia tidak sanggup berjalan, bahkan dapat menolak bahaya yang mengancamnya walaupun Musa sedang dalam keadaan duduk tertidur. La dapat menghasilkan buah yang bermacam-macam jenisnya dan dapat menjadi naungan ketika Musa duduk. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya melalui tongkat tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya sebagai nabi, mendekatkannya, mengajaknya berbicara dan menanggungnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Apakah itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa?" Musa berkata, "Ini adalah tongkatku. Aku bertumpu padanya dan aku merontokkan daun-daun dengannya untuk makanan kambingku dan bagiku masih ada lagi manfaat yang lain." Alaihi salam Taha 17:18. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, "Lemparkanlah ia wahai Musa." Maka Musa pun melemparkan tongkatnya, maka tongkat itu berubah menjadi seekor ular yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Musa alaihi salam, "Ambillah ia dan jangan takut, kami akan mengembalikannya kepada bentuk yang semula." Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kekuasaannya kepada Nabi Musa alaihi salam agar ia tidak gentar alam menghadapi Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan strategi dalam memerangi raja yang lalim tersebut beserta kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempersiapkannya untuk melawan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan keajaiban-keajaiban. Pada awalnya, hati dan dada Musa terasa sempit, kemudian hatinya menjadi lapang lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah, nubuah dan ilmu kepadanya. Wahai orang yang tidak mengenal kekuasaannya, engkau lalai dan maksiat. Jangan melupakan dan melalaikan zat yang tidak pernah lupa dan lalai kepadamu. Ingatlah kepada kematian, karena malaikat pencabut nyawa telah ditugaskan untuk mencabut arwah manusia. Jangan terperdaya oleh masa mudamu, harta serta segala hal yang ada padamu, tidak akan lama lagi semua itu akan diambil darimu. Ingatlah akan hari-hari yang engkau lalai dan sia-sia karena engkau sibuk dengan kebatilan belaka, engkau menyesal pada saat penyesalan itu tidak lagi berguna. Tidak akan lama kematian akan segera menjemput. Dan engkau akan ingat terhadap ucapan dan nasihatku ini. Di dalam kuburmu engkau akan berangan agar bisa duduk bersamaku lagi dan mendengarkan perkataanku. Bersungguh-sungguhlah untuk menerima perkataanku, lalu amalkanlah sehingga engkau akan bersamaku di dunia dan di akhirat. Perbaikilah prasangkamu terhadapku, sehingga engkau dapat mengambil manfaat dari setiap ucapanku. Perbaikilah prasangkamu terhadap orang lain, dan tancapkan prasangka buruk terhadap hawa nafsumu. Apabila engkau melakukan hal ini, maka engkau dapat mengambil manfaat demikian juga orang lain. Selama engkau berada bersama dengan selain Allah, maka selama itu pula engkau berada dalam kegelisahan, kesusahan, kemusyrikan, dan penuh beban. Keluarkanlah makhluk dari dalam hatimu, sambungkanlah hatimu kepada Al-Haq Azza wa Jalla. Dengan demikian engkau akan melihat sesuatu yang belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar oleh telinga dan belum pernah terlintas dalam hati manusia. Yang engkau duduki sekarang perlu mencapai kesempurnaan seperti itu, sebab landasan dasarnya masih berupa lemah dan tidak kokoh. Engkau membangun sesuatu di atas kecerobohan. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala membantumu untuk berubah dari keadaanmu sekarang, berubah dari mencari dunia dan berpaling dari akhirat. Celakalah engkau. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih kefakiran untukmu, sedangkan engkau menginginkan kekayaan. Tidakkah engkau mengetahui bahwa ketika engkau membenci apa yang dipilihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untukmu sesungguhnya yang tidak suka adalah hawa nafsumu, watakmu, setanmu, dan teman-teman yang buruk. Mereka semua tidak menyukai apa yang dipilihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Oleh karena itu, janganlah setuju dengan keinginan mereka, jangan beralih pandangan kepada mereka. Jangan mengikuti mereka yang berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membencinya. Dengarlah apa yang diperintahkan hati dan nurani, karena keduanya akan memerintahkan kepada kebaikan dan melarang keburukan. Ridhalah dalam menerima kefakiranmu, karena sesungguhnya keridaanmu dalam menerimanya, itulah kekayaanmu yang sebenarnya.
karena engkau akan terjaga dari kemaksiatan. Apabila tidak, bisa jadi engkau akan tenggelam dalam kemaksiatan. Seandainya Allah menjadikanmu fakir dan lemah, sesungguhnya Dia hendak memeliharamu. Apabila engkau sabar atas pilihannya, maka engkau akan memperoleh pahala di sisinya, berupa pahala yang tak terhitung oleh dirimu sendiri ataupun oleh penduduk dunia sekalipun. Engkau memang suka tergesa-gesa. Ketergesa-gesaan itu tidak akan menghasilkan apa-apa. Tergesa-gesa datangnya dari setan, sedangkan ketenangan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kamu tergesa-gesa artinya engkau adalah pasukan setan dan berjalan bersamanya. Apabila engkau berhenti sejenak, menetap, menerapkan adab dan bersabar, maka engkau akan menjadi pasukan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Rahman. Hakikat takwa adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu dengan perbuatannya dan meninggalkan apa yang dilarangnya dengan perbuatannya juga. Di samping itu harus disertai kesabaran atas perbuatannya, ketetapannya dan segala ujian dan cobaannya. Kalian adalah makhluk, nafsu juga makhluk, keinginan juga makhluk yang tidak tampak dan watak juga makhluk. Engkau tidak memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak juga tentang orang-orang yang telah marifat. Dibandingkan dengan mereka engkau hanyalah orang yang tidak berakal, sedangkan mereka adalah orang-orang yang berakal sehat. Apabila seseorang telah tergila-gila kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak akan lama kegilaannya akan hilang. Pada awalnya memang bergerak, tetapi selanjutnya dan di akhirnya ia akan diam. Penyakit itu akan hilang dan disusul oleh datangnya hikmah. Wahai muridku, engkau kosong dari akhirat, sebaliknya engkau dipenuhi oleh dunia. Aku merasa sedih karena melihatmu, dan aku sedih karena engkau menjauh dari orang-orang syalih dan para wali. Aku juga sedih karena engkau tidak mau duduk di majelis mereka, engkau malah merasa cukup dengan pikiranmu sendiri. Tidakkah engkau tahu bahwa orang yang merasa puas dengan pikirannya sendiri itu sesat? Tidak seorang pun dari orang yang berilmu kecuali ia membutuhkan tambahan ilmu. Tidak seorang pun yang berilmu, melainkan ada orang lain yang lebih berilmu darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidaklah kamu diberi ilmu kecuali sedikit. Alaihi salam Al-Isra 85. Engkau harus mengikuti mayoritas ulama, yaitu mereka yang berada di atas jalan kebenaran. Engkau harus bergabung dengan mereka dan jangan memisahkan diri sehingga engkau akan tersesat. Dalam sebuah hadits disebutkan, ikutilah, dan jangan membuat bid'ah, sungguh engkau telah dicukupi. Jangan menempuh jalan ini disertai dengan hawa nafsu, tetapi ikutilah disertai dengan hikmah dan pengamalannya. Dan dengan melepaskan daya, kekuatan dan keangkuhanmu lakukanlah dengan kepasrahan. Jangan melakukannya dengan tergesa-gesa, tetapi dengan tenang saja. Hal ini tidak dapat diperoleh dengan tergesa-gesa, melainkan membutuhkan kesabaran, pertolongan dan perjuangan. Di samping itu, engkau harus berusaha untuk menemani para ahli ma'rifat yang akan menunjukkan jalan untuk mencapai ma'rifat dan membawakan beban yang engkau pikul. Berjalanlah di atas tunggangannya. Apabila engkau merasa lelah, dia akan memerintahkan agar membawakan dan menemanimu di belakangnya. Apabila kedudukanmu adalah muhib, pecinta, maka ahli ma'rifat akan menemanimu di belakangnya. Apabila kedudukanmu adalah mahbub, yang dicintai, maka ia akan menaikkanmu di atas pelananya serta naik di belakangmu. Barang siapa yang telah memahami hal ini sesungguhnya ia telah mengenal Allah SWT. Duduk bersama dengan orang-orang yang ahli adalah suatu kenikmatan, dan duduk bersama dengan orang munafik dan pendusta adalah suatu malapetaka. Engkau harus selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memerintahkan nafsumu agar menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga makhluk-makhluknya. Apabila engkau menginginkan kebaikan di dunia dan akhirat, maka ikutilah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintahkan nafsumu untuk melaksanakan perintahnya dan halangi dia dari berbuat durhaka kepadanya. Didiklah ia agar selalu bersabar saat terkena musibah, ridha dengan ketetapan takdir, dan bersyukur ketika mendapatkan kenikmatan. Apabila engkau telah melakukan hal itu, maka hijab yang menghalangi engkau darinya akan terangkat, sehingga engkau dapat bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau akan tetap berada di jalan itu bersama dengan kasih sayang dan pertolongannya. Kecukupan akan selalu menyertaimu kemanapun engkau berjalan. Jangan risau dengan keberadaanmu, dimanapun engkau berada, engkau akan tetap bertemu dengannya. Hukum, ilmu, kekuasaan, kesenangan, jin dan malaikat akan menjadi pelayanmu. Apapun akan merasa takut kepadamu karena engkau takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semua akan melayanimu karena engkau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut kepada Allah akan ditakuti oleh segala sesuatu. Sebaliknya orang yang tidak merasa takut kepada Allah, maka segala sesuatu akan membuat ia ketakutan. Orang yang mengabdi kepada Allah akan dilayani oleh segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak akan menyia-nyiakan amal hambanya walaupun hanya sedikit. Sebagaimana engkau menghutangi, maka engkau pun akan dibayar. Sebagaimana engkau ada engkau akan diberi pertolongan. Ya Allah, perlakukanlah kami dengan kemuliaan dan kebaikan-Mu serta ampunan dan kelembutan MU di dunia dan di akhirat. Serta ampunan dan kelembutan MU di dunia dan di akhirat. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang dapat memandang-Mu di dunia dengan mata hati kami dan di akhirat dengan mata kepala kami. Ya Allah, lunakanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.